Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film yang berjudul 13. Film ini adalah film horor Indonesia yang bakal menceritakan tentang setan penunggu rumah. Tapi setan yang kali ini beda guys, soalnya dia nggak mau ngincer nyawa manusia, tapi justru si setan ini pengen menghamili si penghuni rumah. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang ada di suatu rumah mewah. Wanita ini bernama Naila dan dia lagi nelpon polisi. Yang ternyata Naila sedang terancam karena suaminya yaitu Kevin berusaha untuk membunuhnya. Dia pun berusaha kabur dari Kevin. Kevin sendiri terlihat seperti kerasukan hingga saat Naila udah kepepet, akhirnya dia mengambil pisau dan menyerang Kevin hingga tewas. Yang sialnya sesaat setelah Kevin udah gak bernyawa, polisi datang. Melihat Kevin yang udah mati, polisi pun membawa Naila ke kantor. Tapi saat diinterogasi, Naila mengaku kalau yang udah dia bunuh bukanlah Kevin. Gak paham mendengar penjelasan Naila, si polisi minta Naila bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kita dibawa flashback ke beberapa hari sebelumnya. Terlihat Naila dan Kevin yang baru aja nikah. Mereka pergi ke rumah baru bersama kedua orang tua Kevin. Rumah barunya sendiri berada di perumahan Cempaka nomor 13. Sesaat mereka berempat berkeliling rumah dan melihat-lihat kemewahan rumah tersebut. Ruang di rumah ini semuanya serba otomatis. Keesokan harinya, Kevin bermaksud mengundang Dita dan Julian. Mereka adalah pasangan suami istri dan satu-satunya tetangga yang mereka miliki. Dita dan Julian juga mempunyai anak. Anak mereka yang bernama Lila memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Bahkan si Lila ini udah biasa main sama makhluk-makhluk gaib. Di malam harinya, Dita dan Julian datang ke rumahnya Kevin. Gak lupa Lila juga ikut ke sana, namun saat mau masuk rumah, Lila seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ditanya, Lila berkata kalau dia melihat sosok om-om jahat. Nah, ada apa? Ada om jahat yang... Mendengar hal itu, Naila mencoba menghibur Lila dengan mengajak Lila bermain PS. Yang setelahnya Naila meninggalkan Lila sendirian dan di saat itulah Lila kembali melihat sosok menyeramkan. Dan karena ketakutan Lila sampai ngompol. Gak enak karena Lila udah ngompol, Dita dan Julian pun pamit pulang. Dan sejak saat itulah Naila mulai mendapatkan teror-teror mistis di rumah nomor 13 ini. Banyak pasir yang berserakan di sudut-sudut rumah. Naila sampai kesal dan menyalahkan pembantunya karena hal itu. Tapi tetap aja meskipun udah dibersihkan berkali-kali, pasir-pasir itu tetap aja muncul. Hingga pada suatu malam Naila seperti mendengar sesuatu. Saat Naila ngecek ke dapur, dia kembali melihat pasir yang berserakan. Gak cuma Naila, si hantu juga meneror pembantu rumah. Singkat cerita, saat tengah malam, ibu mertua Naila tiba-tiba terbangun dan berjalan ke dapur. Tanpa dia sadari, si ibu mertua ini mengambil daging mentah dan memakannya.
yang setelahnya si ibu mertua balik ke kamar. Dan tentu aja Naila ketakutan saat melihat mulut ibu mertuanya belepotan sama darah. Yang lucunya di pagi harinya Kevin dan kedua orang tuanya malah menertawakan kejadian semalam. Hingga pada suatu hari ibu mertua Naila terjatuh dari tempat tidur dan menyebabkan encok yang dia derita kumat. Untuk pengobatan encok ini, kedua orang tua Kevin memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri. Yang mana di hari yang sama Kevin pergi ke dokter spesialis untuk memeriksakan kesuburannya. Ternyata dari hasil pemeriksaan Kevin menderita mandul. Dan karena hal itulah hingga sekarang Kevin sama sekali belum menyentuh Naila. Saat pulang ke rumah, Naila udah mau ngajakin Kevin buat bikin anak. Tapi tentu aja si Kevin ini menolak dan langsung tidur gitu aja. Namun saat tengah malam, tanpa diduga, Naila seperti digituin sama seseorang. Dan tentu aja Naila berpikir kalau Kevin yang udah melakukan hal itu. Di pagi harinya, Naila berterima kasih sama Kevin atas apa yang udah dia lakukan semalam. Kevin yang sebenarnya nggak ngerti cuma ngangguk-ngangguk dan langsung pergi ke kantor. Sepulang dari kantor, Kevin langsung tidur kayak kemarin. Dan seperti kemarin juga, Naila digituin sama hantu penunggu rumah nomor 13 ini. Keesokan paginya, Kevin berangkat ke kantor seperti biasa. Dan saat di rumah, Naila mendapati kalau di kasurnya banyak pasir. Dan setelahnya hantu penunggu rumah itu muncul. Sedangkan di sisi lain, Lila juga melihat penampakan hantu penunggu rumah. Tapi saat Lila ngomong ke ibunya Lila nggak mau ikut campur dan mengajak Lila untuk masuk. Karena udah nggak tahan dengan teror hantu botak penunggu rumah, Naila akhirnya memanggil dukun. Si dukun lalu mencoba mengusir hantu tersebut. Tapi sayangnya si hantu bukanlah tandingan dari si dukun. Alhasil si dukun pun kalah dan kabur dari rumah Naila. Naila yang makin ketakutan gak berani masuk ke rumah dan dia pun menunggu Kevin pulang di teras rumah. Yang mana saat Kevin udah datang, Naila bercerita kalau rumah yang mereka tinggali berhantu. Naila juga meminta agar Kevin membawanya ke hotel. Tapi Kevin malah marah dan gak percaya kalau rumah mereka ada hantunya. Kevin pun masuk ke rumah dan bermaksud untuk tidur. Tapi saat di kamar, Kevin menemukan tespek kehamilan milik Naila. Melihat hal itu tentu aja Kevin marah. Soalnya si Kevin ini kan mandul dan merasa belum menyentuh Naila sama sekali. Naila yang juga baru tahu kalau Kevin ini mandul juga bingung. Terus siapa yang udah bikin anak sama dia? Kevin yang udah makin pusing terus ngambil minum di kulkas. Dan di saat inilah Kevin kerasukan hantu botak penunggu rumah. Saat kerasukan, Kevin bernafsu untuk berkimpoi sama Naila. Naila yang sadar kalau Kevin dirasuki oleh hantu botak, tentu aja menolak ajakan berkimpoi tersebut. Tapi si hantu botak terus-terusan memaksa Naila. Hingga terjadilah adegan di awal film tadi. Naila menelpon polisi hingga dia dengan terpaksa menyerang Kevin. Saat di kantor polisi, polisi juga menginterogasi pembantu Naila. Yang mana diketahui bahwa dulu pernah ada mandor proyek cabul yang bekerja di perumahan Cempaka. Karena telah menodai perawan-perawan desa sekitar, si mandor cabul akhirnya dieksekusi sama warga. Dan tempat eksekusinya adalah rumah nomor 13.
Gak disangka arwah si mandor cabul ini jadi gentayangan, dan dia selalu mencari mangsa dengan menghamili penghuni rumah nomor 13 tersebut. Di saat yang sama, tiba-tiba perut Naila jadi sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, Naila ini melahirkan, dan tentu aja bayi yang dilahirkan Naila adalah bayi jadi-jadian. Yang setelahnya film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film 13. Film yang absurd banget ya. Ada setan yang meneror manusia dengan cara menghamilinya. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.